Salam teman-teman. Pernah nggak kita berpikir di tengah dunia rohani modern yang serba sistematis, kita mulai menilai panggilan ilahi dengan alat buatan manusia? Hmm, Masih relevan nggak sih jika kita berbicara tentang karunia dan panggilan rohani, tapi menentukannya lewat kuesioner psikologis? Gini ya, apakah Roh Kudus sekarang butuh formulir untuk berbicara? Apakah Tuhan hanya bisa meneguhkan seseorang jika hasil tesnya cocok dengan tabel kepribadian? Kalau benar begitu, bagaimana mungkin Petrus si keras kepala yang pernah menyangkal Tuhan bisa dipanggil jadi gembala? Bagaimana mungkin Paulus, seorang penganiaya jemaat, bisa diubah jadi rasul terbesar? Dan bagaimana mungkin Apolos yang awalnya keliru dalam pengajaran tetap dipakai jadi guru kebenaran? Kalau mereka ikut kuesioner hari ini, mereka semua nggak akan pernah lulus tuh. Tapi disitulah perbedaan besar antara sistem manusia dan panggilan ilahi. Manusia tuh menilai dari hasil, tapi Tuhan memanggil lewat proses dan api. Kesalahan besar dunia rohani, banyak orang hari ini ngaku mengenal panggilan rohaninya. Mereka duduk di ruang pelatihan, mengisi kertas dengan pertanyaan psikologis dan berharap Tuhan berbicara lewat hasil kuesioner. Tapi sejak kapan Roh Kudus berbicara lewat skema buatan manusia? Sejak kapan api panggilan diukur lewat angka dan kepribadian? Nih, lihat baik-baik. Itulah yang sedang terjadi di banyak tempat rohani hari ini. Orang-orang mencoba memetakan karunia ilahi dengan logika duniawi. Mereka berkata, kalau kamu lemah lembut, oh kamu gembala nih. Kalau kamu pintar bicara, oh kamu pasti pengajar. Kalau kamu berani, oh mungkin kamu penginjil. Padahal kebenaran jauh dari itu. Contoh, 1. Si Petrus keras kepala yang jadi gembala. Kalau Petrus ikut kuesioner itu, dia pasti gagal total. Karena terlalu reaktif, cepat marah, gak sabaran, impulsif gitu ya. Dan sistem itu akan berkata, gak cocok. Petrus gak cocok jadi gembala. Tapi Tuhan Yesus melihat lebih dalam di balik sifat keras itu. Ada hati yang bisa dipecahkan. Karena itu Yesus berkata 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Itu ke Petrus loh ngomongnya. Ternyata bukan kelembutan yang membuat seseorang jadi gembala, tapi hati yang pernah dipecahkan oleh kasih. Contoh yang kedua, si Paulus yang suka menganiaya jadi rasul. Kalau Paulus ikut tes kepribadian rohani, hasilnya Paulus dominan, terlalu keras, punya masa lalu yang kelam. Tapi justru dialah yang Tuhan panggil di tengah-tengah jalan. Bukan karena nilai tesnya tinggi, tapi karena panggilannya dibakar oleh perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kuesioner hanya bisa mengukur temperamen, tapi tidak pernah bisa mengenali api perjumpaan. Contoh yang ketiga, Apolos, pengajar yang belajar dari kesalahan. Apolos fasih berbicara, cerdas. Kalau ikut tes rohani pasti dibilang guru besar masa depan. Tapi Tuhan tidak melihat kefasihannya. Dia mencari kerendahan hati. Dan Apolos itu harus belajar dari pasangan sederhana Priscilla dan Aquila. Karena karunia pengajar bukan diukur dari kepintaran, tapi dari kerendahan hati untuk terus belajar. Kesimpulan profetik,
Kalau sistem manusia yang menilai Petrus, Paulus, dan Apolos tidak akan pernah lulus, tapi karena Tuhan yang memanggil, mereka jadi pilar kerajaan. Inilah kesesatan besar dunia rohani modern. Mereka mengganti penyingkapan roh dengan penilaian psikologis. Mereka menukar proses salib dengan formasi karakter. Padahal karunia tidak ditentukan oleh hasil tes, melainkan oleh panggilan yang lahir dari perjumpaan dengan api Tuhan sendiri. Jadi tolong deh tuh, buang jauh-jauh pola itu tuh, buang. Kembalilah pada dasar Roh Kudus, bukan algoritma. Dia adalah pribadi yang berbicara lewat luka, lewat proses, dan lewat ketaatan. 5 jawatan itu bukan hasil pelatihan. 5 jawatan adalah hasil tempaan. Bukan dibentuk di kelas, tapi dibentuk di perjalanan. Bukan dari kuisioner, tapi dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena panggilan sejati tidak bisa dinilai, hanya bisa dihidupi. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya maksud. Haleluya. Amin.